Bagus sih ini, liar banget gitu ya. Ini yang bikin konten, aduh kalian saya masuk penjara tanggung jawab. Kalau dari saya mungkin ya yang berpengaruh atau apa, tergantung buzzer sih kalau. Teman-teman, iya, banyak banget yang nyedutin 02 gitu. Sesuai di lapangan. Gitu, dari pasal 1 dan 3 bergabung. Berdemo gitu. Ya, berdemo gitu kan. Ini kenapa takut ada tukang bakso gitu. Udah ada yang ketok. Gimana keamanan, aman itu bisa dilanjutkan. Balik lagi dengan Bahe, bincang bareng HME. Halo semuanya. Halo. Mau kenalin lagi karena udah lama banget gak masuk ke podcast. Di sini Betul. aku Hani. Aku William. Kita di sini sebagai MC podcast Bahe yang bakal temenin kamu buat satu episode ke depan. Betul. Jadi sekarang kita di episode keempat ya Teh Hani. Betul. Sudah tidak terasa ya, Wow, sudah episode udah 4 keempat. lagi. Betul sekali. Kemudian kemarin kan abis liburan nih ya Teh Hani, 1 betul. bulan ke belakang nih. Aku pengen nanya dulu kabar Teh Hani gimana nih? Boleh. Oke. Kalau kabar dari aku, alhamdulillah baik ya. Karena kemarin juga sebenarnya liburannya sempat dipakai dulu buat kegiatan P2M, tapi abis itunya benar-benar buat istirahat. Jadi sekarang udah fresh lagi. Kita siap. Oke. Sekarang udah fresh lagi ya, udah Iya. siap ke dunia kampus lagi. Betul. Kalau Kang William sendiri gimana kabarnya? Aku juga kabarnya alhamdulillah sekarang baik ya Teh Hani. Kemarin juga sempat pulang kampung dulu gitu Oh, ya. alhamdulillah. Terus sempat healing juga gitu kan ya, Ih, seru refreshing banget. gitu. Iya, jadi sekarang Teh masuk ke dunia perkampusan dengan semangat yang baru lagi. Widih, keren. Oke, keren. Oke, terus udah nanya kabar gini, abis ini mungkin di episode sekarang tuh mau apa sih? Oke, jadi Teh Hani episode sekarang itu kita akan membahas tentang politik ya. Karena memang kebetulan di Indonesia sendiri sekarang tuh memang sedang tahun politik ya Teh Hani. Jadi kan sekarang akan ada pemilihan presiden ya pada tanggal 14 Februari dan juga pemilihan calon legislatif. Jadi karena mungkin mumpung momennya itu pas gitu kan ya dengan dunia perpolitikan. Jadi Widih. sekarang temanya itu adalah peran mahasiswa dalam dunia politik. Gitu. Wow. Kedengeran berat banget Berat ya temanya Iya, aduh, sekarang. kayak berbobot sekali gitu ya. Aduh, buat teman-teman yang ada di sana, walaupun temanya berat, kita bakal seru-seruan ngebahasnya. Jadi aman aja. Terus di sini tuh kita ada 2 bintang tamu sama siapa aja? Ini ada Kang Hilmi sama Kang Ridwan. Oke, mungkin langsung panggil aja gitu ya narasumber hebat kita ini. Boleh dari narasumber. Ya, Boleh silakan. langsung masuk. Selamat datang. Yeay, hai. Sini. Di sebelah sini Kang. Iya. Oke. Oke, Akang. Silakan mungkin Akang buat perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh dari yang paling muda dulu saya. Apa aja perkenalannya? Nama mungkin atau apa bebas. Oke, mungkin perkenalkan dulu ya. Nama saya Ridwan Septia di Ramlan. Oke, angkatan berapa mungkin Akang? Oh, angkatan 2021. 21. Ya, Oke. Dari jurusan? dari jurusan Teknik Elektro. Oke. Silakan mungkin buat Dari Akang. Oke, kalau saya sendiri namanya Hilmi Ansyori dari angkatan 2020, terus juga kalau dari prodi masuk dari 2020 prodinya Teknik Elektro. Terus tadi juga saya nunggu dari tadi belum dipanggil baru sekarang gitu. Iya, kan Lama teman-teman ya. ya sabar. Opening dulu ya? Oh, iya. Opening dulu kita. Lanjut terus. Kecuali ya. Oke. Kirain mau jadi ikut MC ya nanti. Jangan, malu nanti saya terkenal. Oke. Di sini tuh kan kita mulai ke ininya ya, ke podcastnya mungkin ya. Oke, boleh. Dari temanya tuh kan peran mahasiswa dalam dunia politik tuh. Dari aku sendiri pengen tahu dulu politik menurut akang-akang tuh apa sih? Menarik ya teman-teman. Mungkin boleh dari saya dulu ya, Iya, Mas boleh. Ridwan. Terkait politik ini dalam pandangan saya pribadi merupakan kayak
pemanfaatan gagasan dalam menyepakati sesuatu. Jadi dari dahulunya sendiri pemahaman yang saya dapat itu bahwa dari lingkungan terkecil sendiri berpolitik dalam keluarga lain sebagainya itu telah dilaksanakan, gimana kayak kita ngelobi adik kita buat misalkan sepakat dalam hari ini kita harus makan ini. Dalam lingkungan yang lebih besarnya tentunya dalam ketatanegaraan politik digunakan dalam pembuatan kayak kebijakan oleh pemerintah. Jadi apapun yang kalian lakukan dalam seperti melobi ataupun kompromi dengan pihak lain untuk menyepakati sesuatu itu bisa disebut dengan politik. Kayak gitu. Oke. Boleh dari Kang Ridwan gimana? Oke, mungkin cukup menarik juga ya tadi terkait pembahasannya dan sudah dijelaskan juga oleh Kang Hilmi tadi banyak. Ya, mungkin kalau menurut saya terkait politik ya tidak lepas dengan kehidupan kita bersosial gitu. Dimana tadi juga sudah disebutkan oleh Kang Hilmi bahwasanya politik itu ya merumuskan ataupun istilahnya menyepakati kesepakatan bersama demi kepentingan bersama juga gitu. Dimana kalau dalam suatu negara mungkin ya interaksi antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan ya tadi regulasi-regulasi demi kemajuan bersama gitu. Jadi secara garis besar mah kayak gimana biar kita sepakat atas satu hal gitu ya? Ya, betul banget. Oke. Nah, Kang. Nah, karena kan kita tuh ruang lingkupnya tuh sebagai mahasiswa gitu ya, Kang, di dunia perkuliahan gitu. Nah, menurut Akang sendiri seberapa penting sih Kang kayak kita tuh terlibat dalam dunia politik gitu ta? Kayak kita tuh berpartisipasi aktif gitu di dunia politik seberapa penting gitu menurut Akang? Ya. Mau Mas Ridwan dulu, saya udah iya. duluan tadi. Makan dulu aja. Waduh, seberapa penting peran mahasiswa mungkin Ya. dalam dunia politik mungkin. Menurut saya sangat penting. Kenapa? Ya karena kita masuk ke apa sih? Gen Z, gen milenial gitulah. Ya. Yang dimana kita pun Indonesia tuh banyak gitu anak mudanya. Dan kita pun berperan untuk menciptakan tadi politik itu sendiri gitu. Jadi kita berperan sangat penting di situ. Dimana ya tadi pilihan kita ya bakal bakal mengatur nanti kehidupan kita ke depannya gitu. Dimana ya kita harus tahu, harus paham istilahnya ya jangan buta-buta banget terhadap politik gitu. Betul. Oke. Begitu mungkin. Jadi kita harus benar-benar paham juga gitu. Harus tahu karena ya mungkin kebanyakan sekarang mahasiswa mungkinnya yang saya lihat kurang paham gitu terkait politik. Bener. Apa sih politik gitu? Males gitu. Kesannya gitu. Males gitu kan. Iya. Padahal itu berpengaruh ke kehidupan mereka nantinya. Apalagi kita ya yang masih istilahnya mahasiswa gitu. Pasti masih masa depan kita ke depannya masih banyak gitu. Iya, masih panjang ya. Masih panjang. Nah, makanya kita harus istilahnya paham atau tahu terkait politik. Minimal melek ya. Iya, awalnya. melek, iya. Melek gitu. Peka sedikit. Kalau Terus, Kang? misalkan, sorry mungkin Oh, iya. menurut saya dalam marwah kita sebagai mahasiswa juga merupakan utamanya kan sebagai penuntut ilmu. Tanpa kita sadari bahwa pergerakan-pergerakan nasional lain sebagainya didasarkan oleh para penuntut ilmu. Gitu, dimulai dari para pencetus yang memiliki gagasan lain sebagainya, mereka bertemu menyepakati dalam suatu hal yang tadi dinamakan sebagai politik tersebut untuk bisa membawa perubahan. Betul. Gitu. Entah nantinya bisa jadi perubahan yang baik ataupun buruk, politik itu merupakan pergerakan dalam menyatukan persepsinya itu. Makanya kalau misalkan sekarang tadi kan udah sempat disinggung ya tahun politik tuh. Iya, Iya. betul. Di mana-mana pada ngejual nama perubahan. Iya. Saya perubahan. Iya. Saya ngelanjutin bapak saya. Aduh. yang terakhir saya Takut. didukung sama si ibu gitu. Oh gitu. Nggak revisi MK. Iya. Itu tuh merupakan penyampaian gagasan melalui cara-cara mereka. Oke. Tidak bisa kita justifikasi bahwa oh ini salah, nggak bisa. Tentunya mereka sudah memiliki pemahaman tersendiri bahwa dalam mencapai gagasan tersebut mau gimana pun mereka harus menang. Kayak gitu. Itu disebut teman politik. Makanya jahat teman-teman politik. Iya, emang sih. Terus kan kayak apakah mahasiswa tuh kita tuh harus kayak ikutan ke dalam dunia politik tuh kayak contohnya ikutan organisasi kah gitu atau gimana gitu ya? Parpol. Parpol gitu kan ya atau gimana gitu. Menurut Akang buat kita tuh kayak terjun langsung ke dunia politiknya. Sebenarnya ya mahasiswa itu tanpa tersadari sudah langsung terjun ke dunia politik yang dalam tanda kutip secara tidak langsung kalian tuh sudah memaksakan gagasan kalian kepada teman-teman kalian. Itu yang nggak langsung ya. Tetapi ketika kamu tadi bilang bahwa apakah kita harus langsung terjun ke
partai politik ataupun organisasi yang terikat secara politik dengan ketatanegaraan, menurut saya itu balik lagi kepada keinginan dari masing-masing. Karena ada beberapa orang yang memang ingin menyuarakan secara vokal nih. Saya tuh misalkan anak muda naik lewat MK saya anak muda nih punya gagasan untuk bisa memberikan perubahan. Ya, saya masuk lewat partai politik untuk menyuarakan hal tersebut. Tetapi sebenarnya kalau dari mahasiswa kalian bisa dari gagasan terkecil ikut dari himpunan dulu secara kecilnya nih ya. Memang kalau khususnya memang ada nih ya salah satu bidang sosial politik. Nah, tapi secara luarnya juga ketika kalian udah terlibat dalam himpunan, setiap rapat dalam kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan HM, kalian dituntut untuk menyampaikan suatu gagasan kalian. Gimana nih kita kegiatan mau kayak gimana? Itu teh ketika kalian ada debat ataupun perbedaan pandangan dalam menyampaikan sesuatu hingga nanti diambilnya suatu keputusan merupakan penggunaan politik dalam lingkup mahasiswa. Betul. Oke. Jadi kan aku pengen nanya juga ya. Dari tadi tuh politik tuh menyamakan persepsi kurang lebih. Cuman kan mungkin dalam pengaplikasiannya tuh nggak selalu dalam hal yang nggak dengan cara yang baik gitu kan. Itu gimana ya caranya? Baiknya itu gimana sebenarnya? Kalau politik bukan masalah baik atau tidak baik ya menurut saya. Karena politik itu adalah siapa yang menang nantinya. Walaupun hasil itunya nggak baik. Nggak baik itu pasti ada banyak aja nggak baik. Kita runtut ke belakang jangan suspend ya. Di band. Pokoknya politik itu pasti tidak baik. Makanya kenapa saya bilang politik itu jahat. Tapi yang harus digarisbawahi siapa yang menang, dia yang telah menyampaikan gagasannya. Kita kembali ke tahun 2019, pertarungan dua capres, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mereka punya persepsi lain sebagainya, bahkan saling serang. Wah, itu udah bisa dibilang rivalitasnya melebihi Messi dan Ronaldo ya. Gitu. Ketat banget dan hingga saat ada penetapan bahwa Pak Presiden Jokowi yang menang, maka ya udah gagasan Pak Presiden Jokowi yang dipakai gitu. Dengan sebagai kartu sampai dompet bisa penuh kalau kalian banyak BLT-nya. Gitu. Kalau misalkan sekarang karena ada 3 inilah ya, kalau misalkan kita ambil sampel lapangannya bahwa pilpres lah ya berarti ada 3 dari calon presiden itu bisa melebihkan ataupun memberikan ruang untuk kita berpikir lebih. Kenapa? Karena mereka membawa 3 gagasan yang berbeda. Betul. Jadi kalau misalkan kemarin lebih sempit lah pikiran kita tuh, cuma 2 gitu. Aduh, saya nggak suka yang ini, ke sini juga jelek, jadi bingung kan gitu. Kalau sekarang udah 3-tiganya jelek nggak dipilih, jangan. Maksudnya tuh membuka ruang kita, jadi dengan pikiran kita sebagai mahasiswa yang lebih cerdas lah bisa dibilang, karena memiliki ilmu yang lebih, maka bisa menimbang nih mana yang lebih bagus gitu dalam pilihannya. Dalam contoh sekarang pilpres ya. Kalau legislatif kebanyakan banyak juga tuh kan di Gerlong, Setiabudi itu banner-banner. Tinggal milih nomor tuh. Ya mau nomor yang berapa bebas pilih lah. Yang masih di depan ya diam terus haus. Minum. Dingin. Ini makanan juga banyak ya. Sorry matiin. Enggak lanjut aja. Kasihan. Apa? Misalnya dari Akang gitu, ada opini nggak? Betul, tambahan mungkin dari Akang. Oke, ya tadi terkait mungkin mahasiswa harus terjun ke politik atau enggak gitu ya. Sebenarnya kalau dari saya ya tadi kembali lagi ke masing-masing gitu. Mau terjun ke dunia politik kah atau enggak kah gitu. Karena ya kembali lagi pilihan itu mah. Kita nggak bisa memaksa orang untuk kamu harus ini, harus itu gitu. Karena ya kita hidup ya istilahnya bersosial gitu, bebas lah istilahnya. Dan politik juga bukan memaksa juga gitu, nggak bisa memaksa. Cuman di sini kita sebagai mungkin mahasiswa ya, kita harus ya tadi harus perbanyak literasi terkait politik itu sendiri. Karena nanti kebijakan-kebijakan yang bakal diterapkan oleh mungkin pemimpin negara nantinya gitu. Sekarang ada presiden, wakil-wakil rakyat. Kalau salah malah nanti merugikan banyak masyarakat gitu. Makanya nggak jarang ya setiap pergantian pemimpin ataupun pergantian ya wakil rakyat kadang ada demo dan lain sebagainya karena mungkin ya itu tidak sesuai ataupun tidak sama dengan persepsi yang masyarakat umum gitu. Nah, itu makanya kita di sini ya emang harus benar-benar paham juga gitu. Makanya di ajang mumpung mendekati pemilu ya,
Mungkin saran buat teman-teman nih, terkhusus warga HMW ya, Widih. tolong lebih melek lagi gitu. Jangan hanya sekedar lihat feed-feed di TikTok gitu kan, di Instagram sekilas-sekilas doang. Jadi harus mendalam gitu, mempelajarinya jangan penggalan-penggalan video doang, tapi ya harus secara menyeluruh gitu. Karena ya tadi peran kita ataupun hak suara kita bakal menentukan masa depan negara ini gitu. Betul. Jadi lebih dianalisis dulu mungkin ya Betul. untuk Reach out lagi pemilihan-pemilihannya. gitu, iya. Terus kan kalau misalnya dilihat lagi mah, kalau buat politik ini tuh siapa yang paling berpengaruh dia bakal yang menang. Ya nggak? Menarik ini. Iya nggak? Ini suatu menarik. Itu statement yang bagus. Tapi kalau dalam pandangan saya, kita berkaca dari tahun kemarin, 5 tahun kemarin. Boleh. Paling berpengaruh jujur bukan Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo. Tapi kenapa Pak Jokowi bisa menang? Ayo. Why? Gak kepikiran kah? Ada pihak-pihak lain mungkin? Waduh. Maaf ya, YouTube tit. Maaf ya Bu Mega. Astagfirullah. Kalau disebut ya. Enggak. Maksudnya tuh gini loh. Politik itu kan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya kalau misalkan di Indonesia nih ya pemilu. Sebagai pesta politik melibatkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Populasi mahasiswa di Indonesia itu nggak lebih banyak daripada masyarakat yang bisa dibilang umum. Iya. Baik yang bekerja maupun buruh harian lain sebagai masyarakat pinggiran kota itu jauh lebih banyak populasinya dibandingkan dengan kita yang bisa dibilang kaum mahasiswa yang menjadi mahasiswa aktif ataupun mantan mahasiswa yang bisa dibilang masih terlibat dengan kegiatan bersama mahasiswa. Peran pentingnya misalkan ketika tadi kamu bilang orang yang berpengaruh pasti menang, belum tentu. Tapi strategi mereka buat bisa dapat nih kayak suara-suaranya itu yang menentukan. Sebenarnya ketika kemarin rame kalau misalkan kalian punya Twitter di UPI Fest tuh pada perang tuh. Waduh, bumbu-bumbu tidak penting ya dibahas di UPI Fest. Dia tuh maksudnya buat menyetarakan tuh ya kan nyari persepsi mana yang lebih baik. Paslon ini gitu. Tetapi yang kalau mereka nggak pikir ya pengaruhnya itu dari medsos itu memang sangat besar sekarang tuh. Iya, betul. Jadi ketika kamu, kata Ridwan bilang, melihat dari cuplikan reels, misalkan paslon ini ngomong kayak gini, wah dicuplikan, dijadikan branding bahwa ini paslon tidak benar gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu banyakannya gitu. Jadi kalau menurut saya bukan masalah siapa yang berpengaruh Mbak Hani, tetapi siapa yang bisa menggapai populasi lebih besar. Jadi skala prioritas dari kamu mau nyari siapa sih suaranya. Kalau kamu fokusin masyarakat intelektual gitu, misalkan dari beberapa paslon sekarang udah mulai yang ngincar-ngincarnya milenial ya, Gen Z gitu ya, Gen Z gitu, sandwich kayak gitulah. Ibaratnya populasinya nggak sebanyak yang masyarakat umum lainnya, yang dimana mereka mah karena udah orang ini gitu, benar baru pengaruh. Buat menggait masyarakat umum, statement Mbak Ani benar. Siapa yang paling berpengaruh, misalnya kelihatan nih, oh iya ini mukanya bapak ini, oh saya mah lebih kenal bapak ini. Jadi udah dia yang dipilih. Tetapi buat misalkan beberapa populasi yang lain, contoh seperti mahasiswa, mau kamu tahu muka dia kayak artis, dia udah terkenal apapun, ketika kamu tahu dia jelek programnya, kalian kamu pilih. Itu yang membedakannya gitu. Jadi buat sekarang, ketika misalkan sangat berpengaruh, saya rasa enggak juga. Karena mahasiswa sendiri bisa terlibat dalam politik. Dengan contoh nih ya, ada dua nih, misalkan calon suatu wakil rakyat. Yang satu, dia punya track record jelek. Mbak Hani udah tahu nih, si cowok ini misalkan dulunya pernah kecelakaan, itu sampai ngebunuh orang. Gitu. Tahu kan? Itu yang satu lagi, paslon biasa gitu. Yang satu lagi legislatif yang biasa. Nah Mbak Hani kan bilang nih nanti ke orang tuanya dari mana nih, jangan pilih si inilah, dia mah punya catatan kriminal gitu. Jadi bisa mempengaruhi gitu ya. Itu makanya tadi dibilang perannya mahasiswa dalam skala kecil di situ. Jadi secara nggak langsung tuh mahasiswa sebenarnya udah mulai terjun ke dunia politik mungkin ya. Walaupun nggak disadari mungkin kayak gitu. Berarti kayak mahasiswa tuh kayak menganalisa gitu ya kan. Kayak menganalisa terus kayak melihat gitu ya, kayak kalau ada dua paslon mana sih yang lebih baik gitu kan ya, untuk membawa kita perubahan yang lebih baik juga gitu kan. Itu perannya di situ lah, buat kenapa peran mahasiswanya bisa dibilang besar ya gitu. Karena populasinya sedikit tapi bisa mempengaruhi populasi yang banyak. Kayak kamu ngasih tahu keluarga 10, di situ. Kamu cuma satu orang punya gagasan sebuah penyampaian politik kamu kepada keluarga, misalkan jangan pilih yang ini atau kamu pilih ini aja gitu. Itu tuh merupakan dapat mempengaruhi beberapa kepala. Satu orang mempengaruhi 5
kepala aja jadi 100 jadi 500 kan. Benar. Bayangin lagi dalam kita melibatkan populasi yang lebih luas gitu sebagai mahasiswa nih ya. Jumlah di UPI aja udah berapa lah, banyak kan. Apalagi melibatkan kampus-kampus lain. Banyak banget gitu yang terlibat. Makanya kalau yang misalkan yang pinter bakal paslon-paslon pinter bakal mengarah ke mahasiswa pasti. Buat mempengaruhi sekelilingnya. Dalam artian di sini Gen Z lain sebagainya berpengaruh. Contohnya di UPI Fest. Boleh. Boleh. Udah, malu saya ngomong. Oke. Mungkin ya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Kang Ilmi. Aduh. Kacau. Kalau dari saya mungkin ya yang berpengaruh atau apa tergantung buzzer sih kalau. Minum dulu Mas Ridwan. Minum dulu. Bahaya ini. Enggak. Bercanda teman-teman. Mungkin ya tadi ya yang bakal menang itu siapa gitu kan. Ya kembali lagi ke pilihan rakyat gitu. Dimana ya kita yang menentukan gitu. Ya, rakyat yang menilai itu. Rakyat yang menilai. Dan kita pun ya tadi bahwasanya banyaklah dari paslon-paslon gitu yang menerangkan ya program ini, program itu. Tapi buktinya dari track record gitu apa gitu kan. Ada enggak gitu kan. Iya. Wah, ini mulai rame nih. Aduh. Karena ya hanya sekedar omong kosong mah kita pun mikir lagi kan. Iya. Nggak bodoh-bodoh banget kan. Jadi mahasiswa ya kita juga punya otak gitu. Mungkin. Soalnya banyak yang D gitu. Banyak yang D. Apalagi sama yang dosen itu. Waduh. Banyak yang D. Pris. Ya, jadi makanya kita perlu bukti nyata gitu, perlu aksinya juga. Jadi bukan hanya sekedar janji-janji yang sekiranya tidak terrealisasi. Nah itu kan yang jadi pertanyaan juga buat kita nanti ketika mereka terpilih gitu kan. Nah makanya yang bakal menang siapa ya tadi tergantung cara mereka bisa menarik gagasan ataupun suara dari warga gitu, masyarakat. Karena mungkin banyak mungkin ya dari keluarga kita pun ya kadang ngobrol gitu ya kayak kamu milih siapa ataupun ngajak diskusi terkait kenapa nggak milih ini aja gitu kan. Waduh sulit. Waduh sulit. Kadang kita sebagai anak ya ngikut-ngikut aja gitu kan. Kadang ini baiklah ngikut orang tua, tapi ya sebenarnya kembali lagi kalau kita udah sebagai mahasiswa harus mikirlah, jangan hanya ngikut gitu. Kalau maksudnya kita kalau perlu kita pun ngasih gagasan gitu, ngasih penjelasan ke orang tua gitu. Bahwasanya pandangan kita ya istilahnya pandangan yang disampaikan oleh orang tua yang nggak sepenuhnya benar. Makanya kita pun perlu bisa menganalisis ataupun memahami terkait ya tadi mungkin wakil rakyat yang bakal kita pilih, paslon-paslon yang bakal kita pilih gitu kan. Makanya itu ya perlu kita kaji lagi gitu. Makanya jangan hanya sekedar saya mah ngikut orang tua aja gitu, milih ini gitu, jangan gitu. Sekarang mah ya kita sebagai mahasiswa mungkin ya teman-teman nih catat sebelum tanggal 14 Catat, adik. lebih dipahami lagi aja gitu terkait paslon-paslon yang ada, karena takutnya kalau salah pilih nggak tahu ntar ke depan gimana. Nah itu Ke depannya. karena ya tadi kalau salah pilih bakal ya ngaruh juga ke kitanya gitu, ke masyarakat. Takutnya malah kayak zaman Orde Baru kan. Prit, cut, udah. Keamanan. Jadi gini, pokoknya mah Mas Ridwan, saya juga sepakat gitu dengan Mas Ridwan. Kamu mau beda pandangan dengan orang tua pun, yang dipertaruhkan itu cuman uang jajan gitu. Uang jajan doang, beda pandangan sama orang tua. Maksudnya ada sifat dalam sebuah pemilu gitu ya, lu berjurdil gitu ya. Terapkan itu aja. Saya nggak perlu cerita misalkan ke Ridwan saya milih siapa gitu. Nggak perlu, karena ada kerahasiaan dalam hal tersebut. Tapi ya benar harus melalui pilihan sendiri. Jangan dipengaruhi oleh hasil reses duit 50.000 gitu. Anggota dewan catat jangan reses ngasih 50 lebihin. 50 Sama kaos. Weh, kaos doang gitu. Jangan. Pokoknya ya buat sekarang mah saya ngelihatnya karena 3 nih ya. Bener, saya bersyukur banyak yang berani naik gitu. 3 paslon untuk presiden, jadi benar-benar nggak menyebabkan rumah tuh gontrang kalau 2 kan. Panas banget kan. Iya, benar. benar. Nanti kalau misalkan si mama ngasih nasi karena ke dia misalkan pilihnya waktu 2 1 ini 2 gitu. Kasih banyak ke 1 karena yang 2 sedikit gitu. Nggak boleh gitu. Boleh. Berarti apa ya?
itu juga masuk ke sebagai peran mahasiswa nggak sih, sebagai kayak sosial kontrolnya mahasiswa tuh. Nah itu yang buat apa ya, ke masyarakat untuk ngasih edukasi juga mungkin berarti. Iya. Makanya kan kalau misalkan sekarang nih ya beberapa partai politik juga udah mulai menggait mahasiswa. Mahasiswa udah dikasih peran besar gitu dalam politik. Banyaklah teman-teman kita juga di UPI yang udah mulai terlibat di partai politik untuk bisa menyebarkan gagasan dari partai politik tersebut. Ada mungkin bergagasan dalam nasionalisme, nanti juga teman-teman tahu lah partai-partai yang nasionalisme, kemudian berdasarkan dalam basis yang kuat dalam agama, ataupun dia bisa dibilang kapitalis lain sebagainya, itu banyak banget lah. Tinggal kalian pilih aja mana yang cocok dengan kalian, ikutin gitu. Kalau mau terlibat lebih bagus, berarti banyak agen-agen yang bisa dibilang terlibat dalam perubahan di lingkup politik Indonesia. Betul. Oke Kang, nah terus ya Kang, kan kita tuh posisinya itu sebagai mahasiswa ya Kang. Nah terus kita juga mempunyai hak suara dong ya, kayak hak suara kita masing-masing. Nah tapi mahasiswa sendiri juga kita tuh harus kayak menganalisa, jadi kayak istilahnya kayak secara tidak langsung kita tuh sebagai tim netral gitu. Ya nggak sih Kang? Kayak kita tuh menganalisa misalkan dari ketiga paslonnya itu kita tuh kayak reach out gitu, masing-masing paslon itu apa plusnya apa minusnya gitu kan ya. Sementara kita juga kan kalau misalkan punya hak suara pasti kita memilih salah satu pihak dong dari ketiga paslon ini ya. Kayak menurut Akang bagaimana sih caranya kayak kita tuh bisa menjadi tim analisa juga tapi kita juga menggunakan hak suara kita sendiri gitu. Balik lagi sih pemahaman saya mah kalau politik kan lu berjudul teh kamu udah tahu dia ada jeleknya nih ya, tapi kamu udah hatinya tuh pengen dukung si itu gitu lah. Ya udah ikut aja sama pilihan kamu. Udah gak akan ada yang tahu, cuman kamu yang nyoblos di kotak itu juga sendiri. Iya. Gitu. Oke. Jadi ketika misalkan nih ya kata tadi Kang Ridwan bilang kita harus mempengaruhi orang-orang gitu. Bisa jadi ketika kamu udah mempengaruhi orang-orang, contoh kamu mempengaruhi saya untuk memilih salah satu paslon, tapi karena saya udah punya paslon saya nggak akan terpengaruh juga. Karena kita udah memiliki setelah dianalisisnya, mendengar dengan diskusi dengan kamu mendapat analisisnya, tapi kita juga memilih hak suara. Jadi ya pilih yang kamu mau gitu. Jangan yang disampaikan dalam TV ya teman-teman. Pilih yang kamu mau. Tapi berarti pokoknya sebelum mempengaruhi yang lain tuh harus menganalisis dulu yang pentingnya. Betul. Duh, maaf sambil ngunyah. Enggak apa-apa. Anak kan. Oke. Jadi lebih ke maksudnya tuh sebelum mempengaruhi tadi kan disebut bahwa kita tuh harus memiliki analisis dulu. Betul, karena jangan sampai kita mempengaruhi dengan data yang salah. Banyak banget informasi-informasi yang bisa dibilang nggak bener lah di bertebaran itu sekarang, menyerang seluruh paslon gitu. Saya juga kan menganalisis banyak juga paslon 01 dituduh apa, paslon 02 dituduh apa, paslon 03 dituduh apa, itu banyak banget gitu. Meskipun banyak jeleknya buat paslon 02. Iya, ini yang bertebaran gitu. Iya, banyak banget yang nyedutin 02 gitu. Sesuai di lapangan. Gitu, dari paslon 1 dan 3 bergabung. Iya. Jadi mau apapun itu yang kalian bawa, asalkan jangan data yang bohong lah ya, karena takutnya nantinya bakal menjadi di dosa jariah. Ketika bawa data yang bohong gitu ya. Bagusnya mah ketika kalian riset bawa data yang benar-benar kalian bawa. Gitu, misalkan paslon ini pernah terlibat kasus ini, paslon ini pernah selama menjabat di periode sebelumnya punya kesalahan ini yang memang dibuktikan dengan data gitu. Ataupun dengan simpelnya ya kalian terlibat dalam nonton debat capres-cawapres. Itu rame banget, apalagi debat cawapres yang gitu tuh. Ya, aduh. Keras sakti gitu. Aduh, bahaya itu, aduh. Yang mana saya takut. Aduh, tolong Ibu. Ya, mungkin saya mau masuk juga ya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Helmi juga. Jadi saya lihat juga dari debat capres-cawapres mungkin ya. Di mana masing-masing calon teh bukannya adu gagasan tapi malah saling menjatuhkan gitu. Nice, bener Mas Ridwan. Itu teh yang jadi hal yang mungkin saya rasa aneh gitu kan. Mereka tuh orang-orang yang berpendidikan, orang yang mungkin berpengalaman lah di dunia pemerintahan gitu ya. Dimana ya otomatis pengalaman mereka pun jauh lebih banyak gitu kan. Tapi di sini malah dilihatnya bukan adu gagasannya tapi malah saling menjatuhkannya, malah mengeluarkan borok-borok ataupun istilahnya kejelekan-kejelekan yang dulu-dulu gitu. Bukannya istilahnya membicarakan gagasan ke depan, malah istilahnya
mengulik-ngulik kesalahan yang dulu gitu. Nah itu yang sangat saya sayangkan gitu dari debat capres cawapres yang kemarin tuh. Makanya aduh bingung juga gitu. Sekarang tuh. Justru ini kan ya Wan, secara nggak langsung kita yang terlibat dalam politik di UPI lebih bagus debatnya BEM UPI gitu, Pilpres BEM. Maksudnya itu bawa gagasan gitu. Meskipun jangan dibahas itu malah. Meskipun maksudnya tetap ada clash lain sebagainya karena itu merupakan suatu bumbu dalam politik. Tapi benar debatnya capres dan cawapres itu bukan mempertaruhkan gagasan, ini mah jadi kontes mental siapa yang bisa mengendalikan emosi mereka, dia yang menang gitu, kelihatan menang. Jadi konyol aja gitu. Kalau misalkan kita ngelihat nggak ada yang menekankan saya punya program yang bagus, saya punya program yang bagus, nggak ada gitu. Jadi kualitasnya hanya saling ngebuka gitu kejelekan satu sama lain tanpa melihat bahwa pesta politik ini bukan dinikmati sama kita aja warga Indonesia, tapi dinikmati sama dunia juga, di mana ini nih calon presiden Indonesia ada kelemahan di sini berarti gitu. Ketika dia terpilih, gampang kita nge-blackmail dia pakai apa gitu. Gitu sih. Oke. Nah, terus Kang, jadi kan kita tuh kalau misalkan mahasiswa berperan aktif di dunia politik tuh pasti ada rintangan dan tantangan gitu kan ya Kang. Nah, menurut Akang kayak apa aja sih kayak rintangan dan tantangan kayak mahasiswa terjun dalam lingkungan politik gitu atau dunia politik gitu. Oke, mungkin saya dulu ya. Ya, mangga. Dingin kan? Aduh, dingin banget ini. Dingin banget ini. Dingin banget. Asli. Dingin banget, nggak ngerti meren. Peka dong Kak. Aduh, ini Terheboh ini. Oke, lanjut mungkin ya. Ya, mangga. Terkait tadi tantangan kalau kita sebagai mahasiswa di dunia politik, pasti ada aja gitu tantangannya. Yang pertama mungkin kita harus biasanya banyak perbedaan pendapat. Menghadapi perbedaan pendapat itu kita pasti sering gitu. Kalau kita terjun di dunia politik mungkin ya. Perbedaan pendapat, terus ancaman. Kadang ada ancaman juga, teman-teman. Jangan anggap mulus. Banyak ancaman-ancaman sana sini gitu. Kacau. Bahkan paling parahnya kita bisa diculik gitu. Aduh. Ahli culik. Ada Natalia berkeliaran. Jadi kena culik nanti. Jadi banyak gitu tantangan-tantangannya gitu. Kalau kita menyuarakan kebenarannya, pasti tantangan-tantangan yang bakal kita hadapi ya bakal banyak juga. Intinya ya kita sebagai mahasiswa aduh ini mulut bingung. Ya, minum dulu kali. Minum dulu. Aduh kasihan grogi kayaknya. Intinya kita sebagai mahasiswa ya tadi jangan takut gitu terkait tantangan-tantangan yang tadi. Itu pasti hal yang bakal terjadi gitu ya. Tapi ya kalau kita ingin menyuarakan kebenaran, kalau kita ingin istilahnya perubahan yang lebih baik ataupun kedepannya yang istilahnya lebih ke arah yang sehat lah istilahnya demi Indonesia emas gitu. Nah itu tuh ya kita harus kenapa emang? Aduh maaf penuh mulut saya. Intinya ya kita harus benar-benar siap gitu. Jadi jangan takut lah kalau saran dari saya. Tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan pasti bakal terjadi gitu. Perbedaan pendapat entah itu sama teman ataupun sama keluarga. Kok nunjuk ke saya Mas Ridwan? Bahkan ke lingkup yang lebih luas gitu. Parah Mas Ridwan. Nah itu pasti terjadi gitu. Oke, berarti kayak harus siap dengan resikonya gitu ya Kang. Tapi itu kan karena ada bakal misalnya nih dalam suatu diskusi itu pasti ada perbedaan pendapat sehingga pakai politik. Itu biar apa ya? Berarti tetap harus profesional kan. Betul. Maksudnya di setelahnya tuh ya udah fair-fair aja gitu. Nah, itu tuh tapi kalau misalnya ada yang sampai dibawa jadi personal itu gimana gitu. Oke, mungkin kalau saya menanggapinya tadi kan Mas Ridwan bilang banyak tantangannya dari tantangan eksternal gitu ya. Ada yang lebih berat sebenarnya teman-teman tanpa teman-teman sadari bahwa adanya tantangan dalam internal teman-teman. Saya bilang bahwa parpol ataupun basis politik biasanya didasarkan dalam ideologi tertentu. Beberapa orang punya ideologi misalkan nasionalis, mereka membentuk suatu partai yang sama-sama nasionalis. Nantinya misalkan teman-teman nih ideologinya nasionalis masuk ke partai A, si partai A ini memiliki keputusan yang teman-teman itu nggak support. Misalkan tiba-tiba dia tuh pengen adain omnibus law gitu. Ya. Ini contoh ya. Seperti flashback.
Tapi banyak orang yang tidak setuju meskipun dari partainya itu jadi perang ideologi sendiri. Di dalamnya Mempertanyakan eksistensi teman-teman. Duh, saya mendukung ini udah sesuai dengan hati saya, tapi kenapa keputusan seperti ini? Itu yang lebih mengerikan menurut saya gitu daripada ke ancaman yang disebutkan oleh Mas Ridho dari luar. Karena ancaman dari luar mah ya saya mau udah milih ini, bodoh amat gimana saya, kamu mau ngegebugin saya sampai mati, saya masuk surga gitu. Maksudnya tuh ketika kamu udah punya ideologi dan ternyata ideologi yang kamu ikuti dalam parpol itu tidak sejalan dengan yang kamu mau, itu akan menyebabkan krisis ideologi dalam diri kalian, krisis identitas lah kalau misalkan kalian mungkin pernah ngerasa kayak bingung, gue tuh bener nggak sih di sini? Ketika udah ada pertanyaan seperti itu, ya itu yang menyebabkan nantinya kalian bingung di politik. Bahkan ketika sekarang kalian udah suka nih sama paslon tertentu, tapi tiba-tiba dia blunder gitu, misalkan melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tuh jadi kehilangan banyak pendukungnya karena ideologinya udah nggak sejalan lagi. Makanya kenapa kata saya juga balik lagi kita ke awal topik yang pertama, ya politik merupakan penyatuan suatu ideologi. Ketika kalian udah berbeda ideologi, biasanya perbedaan politik pasti ada. Nggak masalah sih, mumpung tahun politik ya nikmatin aja. Betul. Jadi ya intinya mah yang sulit itu bukan memilih, tapi bertahan pada pilihan. Catat analis. Aduh, coba di-cut nanti di TikTok ini JJ. Terus mungkin lebih kayak apa yang kita percaya itu kan bisa terpengaruh juga mungkin ya. Itu biar apa ya? Kitanya tetap teguh sama pendirian kita atau mungkin Panceg. Sudah lama saya tidak mendengar kata itu. Apa itu bancek? Panceg. Yakin, tetap yakin gitu. Biar tetap yakin. Apalagi di era sekarang kan maksudnya banyak banget pengaruh dari luar atau misalnya dari teman keluarga yang kayak gitu, gimana? Aduh, kalau menurut saya mah ya, buat misalkan ideologi mah karena kita udah dewasa lah kalau mungkin. Rata-rata kita umur 20-an kan ya, udah lebih lah gitu. Udah saya aja gitu yang lebih ini. Pokoknya harusnya kalian juga udah mulai bisa memilah gimana sih misalkan buat menyikapi perbedaan. Karena mau kaliannya nanti dipertanyakan oleh satu dunia pun, satu dunia mempertanyakan pilihan kalian, kalian udah yakin, ya udah jalanin gitu. Benar tadi juga yang disebutkan oleh Ridwan gitu ya, saya cut lagi aja, karena yang bertahan itu bukan menentukan pilihan, tetapi mempertahankan pilihan tersebut. Yes. Copy paste Ridwan. Begitu. Boleh. Berarti kan pengaruh-pengaruh itu salah satunya bisa dari media sosial. Nah ini pengen nanya dulu deh, pengaruh media sosial buat si politiknya sendiri kita gitu gimana? Buat mahasiswa ya? Apalagi kampanye banyak di media sosial. Soalnya saya lagi habis kuota minggu ini jadi nggak tahu nih perkembangan. Gini lah, mungkin sedikit cerita aja. Iya, Ketika boleh. scroll TikTok itu isinya tentang politik semua gitu. Kirain isinya Ada yang pro paslon 1, paslon 2, paslon 3 gitu. Kayak mereka ya tadi memanfaatkan ya tadi media sosial gitu. Untuk mempengaruhi ya tadi keyakinan kita untuk memilih siapa dan lain sebagainya. Dan tadi juga kan udah saya notice juga bahwasanya jangan hanya sekedar sekilas doang gitu, hanya sekedar dari video TikTok, Instagram dan lain sebagainya, media sosial gitu. Jadi harus dianalisis secara menyeluruh gitu. Aduh. Guna meyakinkan tadi ideologi kita tadi, pilihan kita mau ke yang mana gitu. Jadi hal-hal kayak gitu mah hal-hal receh lah. Jadi mungkin sekarang gitu ya tim bajar-bajar kayak gitu menyerangnya ke sana gitu karena mungkin banyaknya Gen Z ya, generasi milenial yang dimana handphone tuh nggak bisa lepas gitu. Kita kemana-mana pasti bawa handphone, pasti lihat handphone lah kalau lagi bete scroll TikTok gitu kan. Pasti mereka nyerangnya ke sana gitu. Dan itu pun kenapa bisa banyak mungkin ya? Karena ya mereka bukan ngegunain manusia gitu, pakai kayak robot gitulah, kayak yang sekali posting berapa ribu gitu, banyak gitu, puluhan gitu. Jadi terus pasarnya juga banyak, jadi makanya kadang kalau saya ngelihat TikTok tuh ya postingan politik lagi. Dan isinya pun ya tadi banyak penggalan-penggalan yang emang sekiranya tadi menjatuhkan salah satu pihak gitu. Nah itu mungkin teman-teman di sini harus hati-hati juga gitu terkait hal itu teh. Jangan mudah terpengaruh gitu. Intinya ya ngeri juga gitu.
sekarang kemajuan zaman atau perkembangan zaman teh tadi bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif juga. Terutama ya tadi dalam momen sekarang nih, dunia momen-momen politik lah istilahnya. Tahun-tahun politik teh ya hal itu teh dimanfaatkan gitu. Gitu. Buat medsos nih ya, sebenarnya kontrolnya ada di diri kalian gitu, karena jangan sampai ketika kalian pengguna smartphone tapi ke bawah begophone gitu. Karena usernya nggak difilter gitu. Salah satunya mungkin buat konten yang politik gitu biasanya ramai ketika abis debat ya. Kang Ridwan, ramai banget tuh penggalan-penggalan. Biasanya kalau saya sih lebih ke not interest biar mengurangi dulu lah, karena benar-benar panas gitu politik ini tuh. Bahkan sampai saya pun meninggalkan salah satu sosmed yang kemarin ramai di UPI Fest itu langsung sampai saya 1 minggu 2 minggu udah off juga, malas buka. Tapi ketika rame saya lihat lagi gitu, dan katanya memang udah sampai ke base kampus gitu. Ya si politik ini, dan sangat sayang banget lah gitu. Harusnya menjadi kebebasan dalam berpendapat, jatuhnya malah jadi saling menyempitkan gitu. Itu ruang yang kebebasan demokrasi yang tidak bisa kita nikmati sekarang gitu. Itulah PR banget ya buat teman-teman. Kalau bisa gini mah ya, jangan terlibat secara langsung dalam perdebatan gitu. Kenapa sih kita tidak menyukai perbedaan? Kita tuh harus menikmati adanya perbedaan. Nanti kalau udah sama semua mah gimana? Bingung. Udah cukup ya Mas Ridwan. Ayo, Assalamualaikum. Beres. Itu aku mau nanya. Itu kan tadi ada disinggung buzzer yang kayak gitu. Kalau misalnya mahasiswa yang jadi buzzer tuh menurut Kang gimana pendapatnya? Aduh, saya nggak berani dulu lah. Mas Ridwan dulu. Karena kan ya itu ada fee-nya yang kayak gitu-gitu kan. Tadi ya mungkin kalau ini mah saya pribadi gitu. Pandangan saya terkait hal tersebut gitu sangat disayangkan. Kenapa? Ya karena istilahnya ya mahasiswa teh harusnya ya jangan terlalu, bukan nggak boleh ya, itu mah pilihan masing-masing, mereka masing-masing gitu. Cuman kembali lagi kita teh mahasiswa gitu, marwah mahasiswa ya dimana kita teh orang yang berpendidikan gitu. Dimana kita harus mencontohkan ataupun istilahnya kita teh penyambung lidahnya rakyat lah. Kalau demo kan pasti mahasiswa yang turun gitu kan, dan lain sebagainya. Entah pun pilihan kita apa gitu kan di situ kan, kita satu kesatuan gitu sebagai mahasiswa. Jadi saya rasa ya sangat kecewa gitu ketika ada mahasiswa yang ikut buzzer. Tapi ya itu mah kembali lagi ke masing-masing dari tiap mahasiswanya. Bahkan ya ada gitu mungkin mahasiswa yang ikut anggota parpol dan lain sebagainya itu ya itu mah pilihan aja gitu. Dimana ya pilihan mereka bebas. Tadi politik tuh harusnya bebas, bukan mengekang gitu ataupun memaksa. Nah gitu. Jadi marwah politik tuh ketika udah ada paksaan, nah itu bukan politik namanya. Waduh. Aduh. Otoriter atau gitu. Bukan demokrasi lagi gitu. Demokrasi lagi, bahaya. Kacau ntar nanti ditembak. Takut. Sebenarnya saya sepertinya sudah mulai mengetahui apa pilihannya Mas Ridwan, tapi nggak akan saya tunjukkan ya apa pilihannya, gitu. Nggak akan saya tunjukkan apa pilihannya Mas Ridwan. Gitu. Itu tangannya Mas. Ya, iya. Maaf. Jadi di notis. Harusnya itu Easter egg Mas, biar nonton lagi. Gitu ya udah deh. Pokoknya menyikapi yang buat jadi buzzer gitu ya. Buat jadi buzzer sih selama itu tidak mengkhianati ideologi kalian mah nggak masalah menurut saya. Toh itu kalian seperti menjalankan hal yang kalian senangi, tetapi kalian dibayar. Iya gitu. sih. Di freelance ya. Iya gitu. Misalnya kayak Mas Ridwan dalam memilih paslon yang A gitu. Karena sejalan dia Mas Ridwan sekalian menyuarakan aspirasinya sama kayak kalian menyemparakan namanya ideologi kalian ke orang lain. Ya untung-untung kalian dibayar. Karena sekarang memang kan melibatkan public figure kan ya, influencer yang dimana dia punya pasar gitu. Itu yang dicari sama si paslon tuh ya pasarannya, bukan orangnya emang nggak penting, kasih duit yang penting beres kontrak profesional gitu. Tapi yang didapatkannya tapi orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Jadi kayak misalkan kamu mendukung satu paslon, dia nawarin nih si paslon itu salah satu parpolnya, mau nggak kamu menyuarakan di lingkungan UPI contoh, di dalam elektoral kita perkecil lagi, boleh lah gitu.
itu kan merupakan suatu hal yang kamu udah sepakati dulu di awal bahwa kamu udah sejalan dengan ideologi si paslon ini, politik kamu udah memang sefrekuensi dengan dia gitu, nyantol lah ibaratnya, kamu dibayar untuk menyuarakan hal tersebut. Ya menurut saya mah fine deals gitu. Kenapa enggak? Saya pun kalau misalkan ada yang nawarin, kenapa enggak? Ada yang nawarin ya ke saya, siapa tahu gitu. Lagi kantong kering. Kalau misalnya buzzer kan biasanya konten yang diberikannya tuh bukan konten yang edukatif gitu Kang, Ya. lebih kayak menjatuhkan. Nah, yang disayangkan. buzzer yang dalam keartian ini tuh merupakan buzzer yang bisa dibilang tuh reply, komen lain sebagainya kan. Ada juga maksudnya yang dalam beberapa yang saya temui gitu ya, buzzer-buzzernya itu dia benar-benar menyuarakan secara nggak langsung loh. Jadi udah masuk ke dalam suatu tongkrongan, dalam artian di sini mungkin tongkrongan terbesar di HME yaitu ya himpunan gitu kan, masuk ke himpunan untuk menyuarakan ideologi. Nah itu ada juga yang dibayar kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalian harus pilih-pilih dengan hati-hati juga. Jangan sampai buta dengan pilihan karena teman, karena ayang lah, ayangnya ngedukung nol berapa, ya kalian sama ke nol berapa juga. Waduh. Deket banget. Banyak yang dipengaruhi ayang ya Pan ya. Kenapa tuh Mas? Gitu lah. Nah terus kan biasanya di media sosial tuh banyak ya yang kayak berdebat gitu kan ya, kayak saya mah ngebelanya paslon A, ini mah B gitu, terus kayak berdebat itu kan ya Kang di media sosial. Nah terus kayak kita sebagai mahasiswa melihat dan menyikapi hal tersebut bagaimana gitu Kang? Apakah kita tuh menjadi penengah atau malah kayak kita kan diberikan hak suara juga, kayak kita membela ya udah karena saya diberikan hak suara saya akan membela juga yang paslon A gitu, atau malah kayak kita mah ya udah kita mah harus tuh kayak mendamaikan gitu, kayak ya udah sok kalian mah misalkan yang paslon A ya udah itu hak suara kalian gitu, yang paslon B ya udah hak suara kalian, tapi ya nggak apa-apa gitu, kayak mau berdebat asalkan sesuai dengan norma gitu, misalkan kayak gitu. Tapi tanggapan Akang gimana? Buat perdebatan gitu ya, saya rasa mah itu justru malah benar-benar perwujudan politik dan demokrasi ya Mas Ridwan ya. Betul. Dengan adanya perdebatan itu loh, ketika nggak ada perdebatan udah aja stagnan. Kamu memilih si ini ya bebas gitu, saya memilih yang ini bebas. Tapi marwah politik bukan seperti itu. Ketika ada pas lawannya, berarti memang itu sudah politik ataupun kayak demokrasi telah dijalankan. Jadi dengan kalian kayak berdiskusi lah kasarnya, bukan berdebat dulu ya, karena debat datang ketika personal sudah ikut dalam argumen tersebut. Sebenarnya ketika kalian nggak bawa personal, jatuhnya diskusi lebih enak loh gitu. Misalkan saya dengan Mas Ridwan ada perbedaan pandangan gitu dalam suatu hal, saya ngomongnya udah nggak pakai personal nih, nggak bawa perasaan pribadi, kita namanya diskusi jatuhnya. Ketika sudah mau melibatkan perasaan pribadi, langsung lah kolom komentar UPI Face gitu. Berbahaya. Iya beneran. UPI Face sampai debatnya ribuan banget kan reply-nya itu karena sudah melibatkan pribadi. Saya nggak mau kalah, saya nggak akan tidur sebelum paslon saya menang. Padahal teman-teman ya kalau menurut saya jangan all-in sekarang, nanti all-innya putaran kedua udah 2 rame tuh. Waduh. Sekarang mas santai dulu aja, mending kita late game mainnya teman-teman. Gitu. Lihat dulu siapa yang menang, baru kalian pihak gitu. Emang boleh kayak gitu? Bisa dong. Emang boleh. Bisa dong. Bahaya tak? Sekarang jangan dulu terlibat secara banyak lah, nanti dulu lah, biar nggak rugi. Misalkan di 1, 2, 3, yang 1 pulang atau yang 2 pulang, yang 3 pulang kan sisa 1, 2 nih bukan yang kalian pilih, rugi dong. Rugi dong. Rugi dong. Mending Ya bener nanti. aja. Mending nanti udah 2, misalkan 1, 2, 1, 3 atau 2, 3. Pilih tuh udah 2 rame tuh, baru kalian all in di situ. Kalau yang udah 2 kayak gitu kan bener panas mungkin ya kan? Ya pasti sangat dong. Ini untungnya dingin, ada AC. Iya, dingin, masih dingin aja. Enggak, sekarang mah udah lumayan lah. Udah memanas. Oke Kang. Nah terus kan karena media sosial itu kayak istilahnya sebagai sarana untuk kayak kita tuh berdiskusi juga ya, apalagi dalam dunia politik itu kepake banget gitu kan di media sosial. Terus juga mungkin dari masing-masing parpol juga banyak yang berkampanye di media sosial gitu kan ya Kang. Nah terus menurut Akang sekalian, apakah dengan adanya media sosial ini mempermudah atau justru mempersulit mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik gitu? Menurut Akang gimana? Mas, duluan. Oke, mungkin ingin menanggapi ya terkait media sosial, apakah mempermudah ataupun menghambat ya. Menurut saya dengan kemajuan teknologi ini gitu ya, justru semakin mempermudah kita gitu untuk menyuarakan ataupun istilahnya memberikan gagasan atau pencerdasan mungkin ya kepada
halayak umum gitu. Karena setiap aktivitas kita ya terpantau secara real time gitu. Karena apapun yang kita posting mungkin ataupun yang kita istilahnya sebarkan gitu, pasti banyak dilihat juga gitu langsung oleh orang-orang. Beda dengan zaman dulu mungkin ya, kita harus ya mungkinnya harus ketemu dulu biar tahu. Kalau sekarang mah ya kita jarak jauh juga bisa ya istilahnya tahu lah dia seperti apa dan lain sebagainya. Jadi apakah media sosial ini mempermudah? Mempermudah. Gitu. Terlibat ya. Tapi ya tadi jangan dijadikan hal yang negatif gitu. Media sosial ini bisa ya tadi bisa berdampak baik maupun berdampak buruk juga gitu. Iya, betul. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa ya pergunakan dengan bijak media sosial seperti itu. Kita nggak apa-apa beda pandangan, beda pendapat gitu. Kita istilahnya berbagi gagasan, tapi ya jangan terlalu istilahnya tadi membawa perasaan ya kan. Jatuhnya nanti malah istilahnya ya pertengkaran gitu. Ujung-ujungnya nggak ada ya istilahnya nggak ada ujungnya gitu. Makanya perlu hati-hati juga. Ujung-ujungnya nggak ada ujungnya, masih bilang gimana itu sebenarnya. Aduh, saya takut salah ngomong ya Bang. Apa-apa. Sebelum tim keamanan turun aman berarti gitu. Seperti itu mungkin. Itu tuh terlepas dari adanya kayak buzzer yang kayak gitu ya Kang. Berarti kayak sekarang mah justru jadinya itu mempermudah gitu kan ya dengan adanya media sosial. Betul, karena kalau misalkan dulu ketika saya mungkin masih SMP atau SD lah ya, melihat kayak Pak SBY, perebutan Pak SBY naik jadi presiden itu, ya yang terlibat secara langsung karena belum ada medsos ya media massa sama media cetak. Media massa itu seperti televisi, radio, itu yang terlibat langsung sampai saya nggak akan korupsi, nggak taunya korupsi gitu kan. Ya iklan-iklan partai politik yang memang menjelang itu harus ngedukung si ini yang bisa dibilang yang terlibat ya udah orang yang punya media massa yang notabene-nya biasanya media massa itu pasti dipegang lagi sama pengusaha-pengusaha yang udah terlibat dengan partai politik gitu. Banyak lah contoh sekarang juga kan kayak di TV partai politik yang sudah terlibat kayak MNC Group yang udah megang di Perindo contohnya. Kemudian Metro TV pegang sama Nasdem. Jadi itu udah merupakan keterlibatan dari media massa yang sudah langsung terjun ke politik. Karena media massa mah oke lah paling channel sekarang dengan adanya TV digital 20-an mungkin ya. Ya udah cuma 20 itu aja yang bisa terlibat. 20 orang yang terlibat secara langsung karena dia punya media massanya. Tapi ketika sekarang dengan adanya media sosial, satu orang bisa bahkan memiliki 20 akun gitu. Akun fake untuk buzzer, akun fake untuk hal lainnya yang tidak senonoh gitu. Juga kalian pasti punya kan. Apa tuh? Malah dilanjutin terus. Enggak, pokoknya dengan adanya media sosial itu benar-benar membebaskan ekspresi, bahkan bisa dibilang kalian bisa jadi akun yang tidak bertanggung jawab, bikin akun baru, ngomen yang pedas, sampai ribuan likes, tapi kalian nggak usah nge-reply, udah pasti perang sendiri dia kalau komentar replyan dari kalian gitu. Karena ya benar-benar kebebasan berekspresi, tetapi marwahnya harusnya nggak seperti itu. Kalau kalian mahasiswa ya teman-teman, jika kalian mahasiswa pergunakanlah media sosial dengan bijak. Strip. Nggak usah lah itu. Soalnya nanti ditipa sama Mas Ridwan malu. Akang-akang tuh mau terjun ke dunia politik kayak gini tuh ada ini yang nggak sih apa kayak tokoh yang di itunya apa namanya? Idola lah gitu ya. Dasarnya idolanya buat politik. Ada idola gimana ya? Kalau misalkan saya tersendiri, karena keluarga saya tuh aktif lah ya dalam ibaratnya diskusi politik lain sebagainya. Kita setiap parpol, makanya saya dari dulu udah tahu misalkan partai ini bagus, partai ini rame, partai ini rame. Karena dukungan suportif dari keluarga. Sama saya juga terlibat dalam kegiatan bermasyarakat yang menuntut kita untuk bisa buat kamu nongkrong misalkan sama bapak-bapak lah gitu, saya ikut ngeronda harus tahu juga itu teh misalkan menyokong Prabowo atau Jokowi harus gimana oh diskusinya ini partai apa yang terlibat, partai apa yang besar. Jadi saya bisa bilang nggak punya buat sosok ya ini tadi, tapi peran penting dari lingkungan terkecil dulu seperti keluarga, kemudian sosial bermasyarakat juga itu membentuk saya bahwa kita harus lebih melek lagi ke politik biar bisa terlibat aktif dalam lingkungan tersebut. Entah kita diskusi lagi makan sama keluarga, ada yang ngomongin itu kita bisa ikut ngobrol daripada diem kelihatan boloonnya lah ya. Daripada diem ya karena kita udah melek duluan. Jadi itulah yang bisa dibilang membuat saya juga lebih melek ke dunia politik dan sebagainya. Tapi buat
dunia politik secara langsungnya nggak ada buat tokoh itunya masih. Karena ada politikus itu busuk. Di depannya manis banget sumpah. Yeah. Di belakangnya ngeri ya Wan. Gimana Mas Ridwan? Jangan ngantuk. Ridwan kenapa? Ngantuk. Kasihan. Berat ya. Untuk tokoh mungkin ya. Iya. Kalau tokoh dari saya sendiri sih belum nemuin tokoh-tokoh yang cocok gitu. Makanya yang bisa dijadikan panutan. Karena ya tadi kembali lagi istilahnya tadi berdasarkan mungkin dari lingkungan Kang Hilmi pun ya hampir mirip dengan lingkungan saya gitu, dimana orang-orang sekitar kita tuh emang sering berdiskusi terkait politik gitu, dimana perbedaan pendapat itu hal yang wajar, hal yang sering terjadi gitu, diskusi-diskusi tersebut teh gitu. Jadi makanya ada yang pro ke sini, ada yang pro ke sini, itu teh udah hal yang nggak aneh lah bagi saya mungkin ataupun Kang Hilmi mungkin ya sering mendengar gitu hal-hal seperti itu. Jadi kita pun ya ikut terbuka gitu dengan adanya diskusi-diskusi tersebut. Jadi hal yang mungkin tokoh panutan dan lain sebagainya ya dengan lingkungan sekitar pun ya kita bisa istilahnya menjadi bahan istilahnya gagasan gitu, ataupun diskusi-diskusi tadi terkait politik, pandangan terkait politik gitu. Jadi udah kebuka sendiri lah. Dan mungkin kita pun ya mungkin sekarang mah gampang ya, ada media sosial dan lain sebagainya, tinggal searching gitu, kayak kita cari track recordnya nih si orang ini gimana gitu kan, gampang gitu, mudah sekarang mah. Jadi untuk ya saat ini mah belum ada gitu. Saya meyakini ya diri saya gitu, keyakinan saya sendiri gitu. Dimana mungkin saya pun punya ideologi yang nggak orang lain berhak tahu juga gitu. Gitu. Komunis ya Wan, komunis. Waduh. Nggak boleh tahu soalnya takut diciduk sama pemerintah. Ridwan komunis. Takut. Pilihannya udah Ideologinya ketahuan. Pilihannya ketahuan, ideologinya komunis. Bahaya Ridwan. Tolong di-ban. Tapi berarti kalau misalnya dari akang aku bisa lihat tuh jadi nggak ada tokoh tapi emang lingkungan yang mendukung mungkin ya. Betul, lingkungan yang suportif lah. Betul. Dimana menghargai adanya perbedaan, itu benar-benar melibatkan iklim positif yang bagus ya Wan. Betul. Misalkan dulu yang pas, kalau sekarang terlalu panas dan juga saya takut di-ban nyebutin nama, kita kacakan dulu aja. Misalkan saya dukung Jokowi, Mas Ridwan Prabowo gitu. Misalkan saya bilang, Prabowo misalkan ini jeleknya. Ridwan bilang, oh ini Jokowi ini jeleknya. Jadi pulang dari situ udah beres diskusinya, kan pasti diskusi mah kita saling mempertahankan. Saya tetap all in Jokowi, Ridwan all in Prabowo gitu. Tapi ketika udah pulang lagi nanti iya ya ternyata Jokowi itu ada ininya gitu. Ridwan pasti, oh iya ya Prabowo ada jelek juga gitu. Ujung-ujungnya itu bener nambahin wawasan. Iya. Cuman ya jangan melibatkan apa Wan? Perasaan, betul. Buat diskusinya, biar diskusinya sehat lah. Iya betul. Nah Kang, ngomong-ngomong kan mahasiswa tuh sempat kayak overpower gitu ya. Tahun 98 kan mahasiswa tuh kayak Saya pernah belum menggulingkan gitu kayak kan rezim terdahulu gitu kan. Nah terus menurut Akang bagaimana sih caranya supaya kayak mahasiswa tuh meneruskan semangat juang para mahasiswa yang terdahulu gitu. Karena kan mereka tuh kayak yang wow gitu kan ya, powernya kuat banget gitu kan ya, bisa menyatukan mahasiswa seluruh Indonesia buat kayak kita tuh berganti orde gitu kan Kang. Ya, nah mungkin Jangan dulu pulang, Kang. Jangan dulu pulang. Nah, Yawan duluan. mungkin bagaimana caranya dari akang-akang sekalian supaya semangat juang para mahasiswanya itu bisa kita teruskan. Semangat juangnya ya. Bagus sih ini. Liar banget gitu ya. Ini yang bikin konten, aduh ya kalian. Saya masuk penjara tanggung jawab. Mahasiswa 98 ada karena mereka melibat ataupun terdapat di masa yang sulit menciptakan manusia-manusia kuat menciptakan masa yang nyaman. Kita sekarang udah ada di masa yang nyaman. Jadi udah misalkan beda treatment gitu. Biasanya dari masa yang nyaman akan menciptakan mahasiswa yang lemah, ya kita mahasiswa yang lemah. Yang kemarin yang 98 itu overpower banget memang saya akui gitu. Mendengar ceritanya, mendengar penculikan itu overpower lah gitu. Tapi ketika misalkan kita ngebahas kayak gimana sih kita buat misalkan meneruskan semangat juangnya, ya kita harus terlibat dengan segala keputusan yang telah ada ataupun kayak penerapan dari peraturan yang ada, terlibat entah kayak kemarin demo dari Omnibus Law, kemudian RUU TPKS, lain sebagainya. Ya kita harus berani untuk mengkritisi dan juga mempertanyakan apakah hal tersebut bisa diterapkan di masyarakat atau enggak.
Kayak kemarin sempat gencar isu kayak periode dari presiden bakal 3 kali. Nah itu kan bisa dibilang isu yang harus dikritisi nih. Wajar nggak sih harus 3 kali? Kenapa harus 3 kali? Apa dulu nih? Lain sebagainya latar belakangnya. Ketika kita misalkan udah bisa mengkritisi hal tersebut, timbullah reaksi dari mahasiswa, entah mengadakan demonstrasi ataupun langsung bisa duduk berdiskusi. Karena sebenarnya teman-teman, kemenangan dari suatu demonstrasi itu, kalau misalkan teman-teman udah pernah terlibat dalam suatu demo ya, bukan cuman kayak kalian tuh bisa menggulingkan pemerintah, nggak kayak gitu juga. Sebenarnya dengan kalian bisa merubah regulasi tanpa harus menggulingkan pemerintah juga sama-sama aja sih kita menang. Soalnya kemenangan yang kita incarnya tuh apa dulu? Apakah karena 98 kemarin kita rencananya itu adalah penurunan dari Bapak Soeharto ya. Ketika demonya itu dianggap sukses karena Pak Soehartonya udah mundur. Tapi ketika misalkan demonya untuk mengganti regulasi, dan juga nanti misalkan kita bertemu dengan, biasanya kalau di Bandung ya demonya di DPRD Jawa Barat gitu ya, di dekat Gedung Sate. Nah itu tuh ketika udah berdiskusi dengan para dewan itu bisa dibilang sukses, karena yang kita inginkan itu penyampaian ideologi kita. Pak gini loh Pak, ada peraturan yang tidak masuk ke di akal gitu loh Pak, kenapa Bapak tidak memperjuangkan? Nah itu ketika udah disampaikan, nah itu udah menurut saya udah dibilang win juga, nggak perlu sampai rusuh juga gitu. Karena sedih juga gitu, banyak rekan-rekan saya yang ikut demo yang saya dibilang sampai jadi korban, entah luka-luka dan sebagainya. Itu hal yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu perubahan. Memang berat gitu buat mencapai perubahan tersebut, tetapi makanya saya highlight lagi ke bahwasannya selama tujuan telah terpenuhi, power dari 98, spirit 98 lah ya, gitu, semangat 98 yang masih ada di kita diteruskan itu, ya harus kita ikutin terus dengan adanya kritisi, terlibat dalam setiap regulasi yang ada di dalam pemerintahan, serta berani untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai. Itu yang harus ada. Jangan diem ketika misalkan ini ada ketidaksesuaian pengangkatan lewat MK, jangan diem. Aduh. Salah lagi. Aduh, teringat sesuatu. Minum dulu. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau tentang mahasiswa yang dia tuh ikut kayak demo dan lain sebagainya, tapi dia tuh nggak ngerti tujuannya tuh buat apa, itu gimana? Gini, mungkin saya dulu ya kan. Boleh. Saya pengen ketawa mendengar soalnya. itu tuh yang itu tuh. Teman-teman gini, jujur mungkin ini mah berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Saya jujur pengen jadi mahasiswa, terus pengen ikut demo. Saya masuk ke staf subbidang sospol dulu. Karena saya pengen demo gitu. Jujur, bener. Saya pengen demo. Sepakat sama Ridwan. Gitu. Karena ya euforia sebagai mahasiswa tuh ya karena udah ikut demo gitu. Kayak mungkin hal-hal yang apa namanya, yang dulu saya yakini gitu, kayak mahasiswa nih, wah enak nih bisa demo gitu, rame-rame bareng-bareng gitu kan. Kabur. Bolos kuliah gitu dan lain sebagainya. Tapi ya tadi dengan pertanyaan Hani ya, buat kita teh ya, saya baru sadar gitu setelah masuk ke staf sospol gitu di himpunan di HME gitu ya. Jadi kita tuh nggak semata-mata demo doang gitu. Kita pun bawa gagasan, kita pun bawa istilahnya suara yang ingin disampaikan gitu. Dengan tadi tujuannya untuk merubah regulasi yang sudah dirancang gitu kan, yang udah dicanangkan oleh pemerintah gitu. Nah, kita tuh ya istilahnya menyuarakan hal itu gitu sebagai mahasiswa teh. Jadi mungkin tadi juga nyambung terkait semangat gitu ya buat 98, karena ya tadi zaman sekarang mah bukan masanya lagi hal seperti itu gitu. Kita berjuang nggak harus istilah berdarah-darah, nggak harus seperti itu gitu. Bukan masa zaman kolonial. Kolonial jauh deh, masih Ridwan kolonial. Romusa itu kolonial. Iya, bukan zaman-zaman itu gitu. Oke, kita mengkritisi sebagai mahasiswa tadi, kita harus melek terhadap politik gitu, demokrasi. Jadi teman-teman harus literasi terkait politik juga gitu. Jadi mahasiswa teh jangan hanya sekedar kuliah doang, tapi kita juga peran bisa berperan gitu. Tadi sebagai ya istilahnya menyuarakan pendapat gitu, membantu ya tadi kepanjangan lidah dari masyarakat itu sendiri gitu. Kita membantu masyarakat untuk menyuarakan dengan tadi merubah regulasi yang ada gitu. Karena ya tadi ketidaksesuaian regulasi yang ditetapkan dengan masyarakat, mungkin ya keresahan dari mereka pun ya kita pun mengalami. Jadi di situ ya sebagai mahasiswa ya kita harus bisa menyuarakan. Betul. Mau istilahnya menyuarakan gitu. Jangan enggan ataupun acuh tak acuh lah. Sekarang mungkin saya lihat banyak mahasiswa yang kurang tertarik gitu ya terkait politik. Saya mah nggak mau ribet gitu. Kayak udah aja gitu. Udah gitu. Menghindari lah ketika diajak berdiskusi itu.
menghindari gitu, kayak udahlah bodo amat, pusing ngitungin politik. Padahal ya kita tuh ya tadi pengen punya istilahnya pandangan gitu, biar mengajak teman-teman mahasiswa juga biar tahu lah, melek nggak buta-buta banget gitu. Jangan sampai kita tuh ya hanya sekedar jadi buronan atau istilahnya bukan buronan, santapan lezat bagi istilahnya elit-elit politik gitu. Iya. Bunti hantar Gitu. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi kita pun mahasiswa ya dengan ya tadi kita statusnya mahasiswa ya harus bisa berpikir secara eksplisit lebih gitu. Nah, kalau misalkan buat yang demo tersendiri ya, fun fact-nya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang belum pernah ikut demo ya, yang nonton, itu tuh nggak semata-mata kita langsung march on ke jalan gitu, nggak. Ada beberapa tahapan di mana pastinya ada pengkajian dulu. Kemudian terdapat ada yang namanya konsolidasi. Konsolidasi setiap sebelum demo tuh pasti dilaksanakan. Karena biar apa? Biar nggak bodoh yang ikut demonya. Demonya apa, nanti udah marah-marah, ini demo apa gitu kan. Ternyata demonya demo artis gitu, artisnya karena tidak senonoh gitu. Kan banyak juga gitu, jadi harus tahu dulu demo apa yang kalian ikutin gitu. Jadi apa gitu kan. Demo masak tuh kata Kang Ridwan. Bercanda terus anak tendels ini aduh. Jadi konsolidasi, biasanya ada konsolidasi itu dalam kayak penyampaian nih, ini nih kita udah hasil kajian, contoh yang terdekat ini aja deh, yang rame di UPI parkir tuh, kan ada demonya juga, ada konsolidasinya. Jadi konsolidasinya itu misalkan nih dari rektor udah nggak sepakat nih, ada peraturan ini, landasannya ini, penerapannya ini, kontranya ini bagi masyarakatnya. Justru yang lama tuh ya teman-teman bukan dari demonya, tapi di konsolidasinya. Kenapa? Ketika ini kurang matang, demonya tidak akan terlaksana dengan baik. Karena kan kalian kayak kasarnya mau nuntut minta penjelasan lah ya demo tuh. Kalian udah datang nih, set, dibuka di lebar oleh Pak Rektor contoh, set, silakan masuk, kita diskusi di dalam. Udah diskusi di dalam, kalau nggak matang, dipatahkan semua argumennya. Udah demo yang gagal. Percuma ya? Iya, percuma. Cuman dapat capek, serak karena teriak-teriak, ayo Revo Hanif. Aduh. Gitu. Maksudnya, ya ketika kalian nggak ada ilmunya, ya buat menyelesaikan apapun tuh ya sia-sia gitu. Makanya ada konsolidasi dulu, mencerdaskan. Ketika nanti biasanya ketika misalkan kalian nggak tahu apa yang kalian suarakan nantinya, justru akan jadi sia-sia demonya. Makanya penting nih ya teman-teman buat nanti ke depannya apabila terjadi demo, ikuti dulu konsolidasinya. Gitu. Apapun itu materinya, pahami aja. Ketika kalian nggak bisa datang demo, minimal kalian dapat ilmunya teman-teman. Catat. Ikut kajian isu. Nah. Promosi lagi nih. Boleh. Seperti itu berarti ya. Oke, Kang. Nah, terus Kang, pastinya gak sedikit juga ya Kang bagi para mahasiswa yang memang pengen terlibat dalam dunia politik, apalagi di ruang lingkup perkuliahan, kayak skala terkecilnya himpunan gitu Kang ya Kang. Nah, di sana kan memang kita tuh belajar tentang berpolitik meskipun tidak berpolitik tentang pemerintahan gitu. Nah, ada nggak sih Kang kayak saran dan tips dari Akang kayak buat para mahasiswa yang memang pengen berpartisipasi aktif dalam dunia politik gitu? Coba dari Mas Ridwan dulu aja yang terlibat langsung di kepengurusan sekarang. Boleh. Bapak Kabid guys. Aduh, ngeri. Mungkin diawali dengan niat yang baik. Gitu. Buruk sekali pertamanya. Mungkin ya tadi mungkin saran atau pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin terjun ke dunia politik ya. Betul. Saran saya tadi niat dulu gitu, niat yang baik. Terus dengan kita membawa apa gagasan ataupun istilahnya ideologi yang baik juga gitu. Dimana di sini teman-teman mungkin ya banyak gitu orang-orang yang udah cemplung ke politik, ujung-ujungnya ya jadi sekutu gitu. Istilahnya orang-orang itu lagi gitu. Kita kan mungkin ya budayanya banyak korupsi, money politik dan lain sebagainya gitu ya. Itu teh hal-hal yang jelek lah. Gimana kita mau maju kalau dari kitanya sendiri ya menerapkan hal-hal tersebut gitu. Nah, itu teh hal-hal yang istilahnya kurang baik gitu. Percuma aja teman-teman ikut terjun ke dunia politik tapi tetap ikut-ikutan juga gitu. Nggak ada istilahnya, nggak ada hal yang istilahnya pengen dirubah ataupun pengen dikembangkan gitu teman-teman. Jadi perlu dikaji lagi atau perlu diperhatikan lagi gitu, jangan semata-mata ikut-ikutan mau terjun ke dunia politik
dan lain sebagainya. Kita ya emang benar-benar harus yakin dulu, harus benar-benar emang pengen teguh keyakinan dulu gitu bahwa gagasan yang baik gitu. Karena tadi ketika kitanya aja udah kita pengen politik ikut-ikutan, nah nanti kesananya pasti nggak benar gitu. Jatuhnya malah gitu-gitu lagi. Karena kita ingin ya tadi budaya-budaya yang tadi saya sebutkan mungkin kayak money politik, korupsi dan lain sebagainya kan hilang gitu. Jadi ya saran dari saya tadi, kalau teman-teman nggak berani ataupun nggak siap untuk menghadapi atau menyuarakan kebenaran, mending jangan terjun dulu gitu ke dunia politik, karena takutnya ya tadi malah terbawa-bawa. Kayak kita mah udah digiurin sama uang, udah ngikut yang penting ada uang gitu. Lupa sama ideologi. Sama ideologinya gitu. Gitu sih mungkin kalau dari saya. Harus teguh pendirian dulu. Betul. Mungkin dari Akang. Silakan. Kalau saya sih ya basis pertamanya diawalin sama pengetahuan dulu. Karena dengan adanya ilmu kalian bisa menghindari hal-hal yang mudorot gitu. Ketika kalian udah tahu misalkan ini tuh udah nggak sesuai nih ataupun ideologi yang kalian punya memang tidak pas, kalian bisa mencari tempat yang bisa menerima kalian lagi gitu. Jangan misalkan contoh kalian mau masuk terlibat di bidang bidang sosial politik di HME, tapi ketika misalkan udah nggak sejalan ya nggak apa-apa, kalian cari yang sejalan lagi karena politik tidak mengekang. Yang pertama, dan politik itu ya bebas. Kata saya juga, kalian punya pendirian A dan tidak ada tempat yang menerima A tersebut, carilah misalkan tempat yang memang ada nantinya bisa menerima ideologi kalian begitu. Dan perbedaan ideologi itu mah jadi suatu landasan yang terdapat dalam dunia politik. Partai-partai politik ada karena adanya perbedaan ideologi kayak gitu. Jadi nggak masalah, diawalin sama kalian punya pengetahuan, berani terlibat ya kata Ridwan bilang tadi. Terus jangan setengah-setengah, pokoknya bener yang harus kalian yakin, jangan ke bawah-bawah, karena ketika kalian udah ke bawah-bawah dalam dunia politik mah jatuhnya bakal kayak yang pindah-pindah tuh bunglon, beda-beda. Jadi asalnya nasionalis tapi tiba-tiba jadi apa ujung-ujungnya kayak Ridwan komunis. Takut. Ya masih Ridwan ya, Palu hari. Oke, Aku pengen nanya. Kan mungkin balik lagi mungkin yang 98 mahasiswa 98 tuh. Kalau sekarang tuh kan ada beberapa mungkin yang jadi si pemangku kekuasaan. Tuh. Itu tuh kalau waktu mereka jadi mahasiswa kan menyuarakan rakyat, tapi kenapa waktu mereka udah di atas tuh kurang mendengar gitu? Sama saya dulu sama Mas Ridwan dulu. Boleh sama kamu dulu. Yang berat sama saya gitu Mas Ridwan. Oke, kenapa ya? Kalau misalkan bilang kenapa, karena dalam parlemen ataupun di DPR RI ya, kan rata-rata yang dari mahasiswa 98 udah terlibatnya langsung jadi anggota DPR RI gitu ya. Mereka tuh nggak bisa dalam menentukan sesuatu tuh hanya berdasarkan ideologi mereka. Harus catat ya sama Hani. Karena ada juga misalkan yang berdasarkan keputusan banyak orang yang terlibat, dimana kayak dalam total 12 partai lah yang kita anggap sebuah sampel, yang dari 98 ada 2 partai nih. Sisanya ya orang-orang lama lah gitu yang terlibat karena mungkin dia punya uang, dia punya kekuasaan, dan dia punya ketenaran. 3 elemen itu dia masuk gitu, jadi raja bajak laut. Ini jadi DPR RI lah ya. Dia tuh nanti punya kekuasaan lain sebagainya. Yang 2 ini kalah sama yang 10. Jadi yang ditetapkan sampai kemarin rame lah ya, kalau misalkan teman-teman tahu yang kejadian matiin mic itu kan gara-gara adanya perbedaan dalam suatu keputusan gitu. Dan biasanya ujung-ujungnya dari belakangnya tuh ada, kalau misalkan yang udah ikut LDKM lobbying dan sebagainya. Itu dilakukan di belakang lobbying itu tuh ya. Itu dilakukan di depan presidium ya, beda. Itu lobbying itu dilakukan di belakang. Jadi buat ngelobi nih, apakah nantinya mau nggak sih kamu kompromi sama partai saya dengan lain sebagainya. Ini nih saya punya keputusan kayak gini. Mereka juga pasti punya riset bawa sendiri lah. Ini kan dia dalam persidangan menentukan apapun itu dalam DPR RI melibatkan banyak pihak, sama kayak kalau kalian ikut persidangan di HME. Ketika kalian udah punya ideologi yang misalkan dia bilang dia tuh udah jago pisan nih buat argumennya, tapi ketika dia udah kalah argumen, kalah jumlah, ya ujung-ujungnya dia tarik ke paling terakhir apa, coba Hani ingat nggak? Voting. Kalah jumlah gimana? Ya udah. Udah kayak gitu. Itu yang terjadi. Banyak 98 misalnya aktivis-aktivis yang udah bagus juga, kalau udah kalah ya kalah, karena ya
nggak gimana ya, yang mahasiswa 98 pun yang sekarang udah jadi bapak-bapak di DPR pastinya akan kalah suara dengan orang-orang yang udah ada juga. Pengaruh parpol dan sebagainya Disayangkan, itu ya kan? sangat disayangkan menurut saya gitu. Jadi suaranya hilang pas jadi mahasiswa. Sayang banget. Mas Ridwan mau melamun atau mau ikut juga? boleh. Aduh, agak sulit ya. Terkait tadi mahasiswa 98 yang mungkin jadi pemegang kekuasaan ya sekarang gitu, kayak jadi wakil rakyat dan lain sebagainya. Kayak kurang mendengar, beda dengan kemarin yang mahasiswa. Tapi ya tadi gitu, udah dijelaskan oleh Kang Hilmi bahwasanya ya di sana tuh emang nggak mudah gitu. Banyak istilahnya orang-orang yang berpengaruh juga di sana gitu untuk menggoyangkan ideologi yang mungkin ya tadi mahasiswa 98 tadi gitu. Perjuangan yang istilahnya nggak gampang lah. Dan tadi juga makanya ketika saya menyarankan terkait jangan setengah-setengah ketika mau terjun ke dunia politik ya seperti itu gitu. Dimana ya kita harus benar-benar yakin, benar-benar teguh pendirian gitu. Bahwasanya kita bakal istilahnya membawa hal-hal yang baik gitu ke politik ini gitu. Jadi bukannya mungkin mereka menyuarakan kebenaran, cuman ya tadi banyak faktor gitu yang buat mereka tuh ya sulit gitu mewujudkan kebenaran itu teh. Makanya tadi saya harap gitu orang-orang yang bakal nanti ya kita kan mungkin jatuhnya mungkin ya yang sebagai penerus gitu ke depannya. Ya tadi intinya ya harus emang benar-benar baik dulu gitu untuk terjun ke dunia politik teh, biar tadi hasil atau output yang dihasilkan tuh baik gitu dan dirasakan untuk masyarakat secara umum gitu, luas gitu. Nah, terus tadi juga ngomong-ngomong soal kalau misalkan ada misalkan pemerintah tuh membuat suatu kebijakan ya Kak. Nah, kemudian kebijakan itu malah tidak sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat gitu, atau bertentangan dengan masyarakat. Nah, pastinya kan mahasiswa tuh sebagai kayak perwakilan dari masyarakat, kayak mereka kan berdemo gitu. Ya, berdemo gitu kan. Ini kenapa takut ada tukang bakso gitu. Udah ada yang ketok. Gimana keamanan aman itu bisa dilanjutkan. Kirain warning gitu. Nah, lanjut Kang. Jadi bagaimana caranya supaya mahasiswa tuh kayak menjelaskan kepada pemerintah bahwa misalkan kebijakan itu tuh salah, tapi dengan cara yang misalkan tidak demo gitu. Selain demo gitu. Selain demo. Apakah ada, atau mungkin kita harus ya udah turun ke jalan lagi gitu untuk berdemo gitu, menyuarakan suara rakyat. Oke. Saya pernah dengar juga waktu kemarin yang rame yang sidang MK, itu tuh ada suatu mahasiswa ataupun seorang mahasiswa yang menuntut dari MK yang kayak hakimnya diturunin, dan itu disidang lagi dan diturunin jadi MK-nya. Jadi sebenarnya bisa juga menuntut lewat mahkamah-mahkamah tertentu untuk mempertanyakan nih dari si draft yang akan diajukan ini sudah kayak gimana itu kelanjutannya sesuai atau enggak, dengan tentunya membawa data yang penting juga gitu. Ketika ya kalian bawa suatu data nih, berarti mau pengajuan lain sebagainya, kalian udah punya datanya, ini tidak sesuai, bisa diajukan ke mahkamah meskipun pemerintah. Makanya kenapa ada badan dari ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang yudikatif itu yang berperan di situ. Kayak misalkan kan ada kalau Perpres dikeluarkan oleh eksekutif dan lain sebagainya, RUU oleh legislatif, dan peran dari yudikatif untuk bisa membantu untuk menjembatani aspirasi masyarakat yang memang belum bisa tersampaikan melalui badan legislatif. Dan mirisnya harusnya tuh itu tugasnya DPR. Secara simpelnya, misalkan saya rumah di Cimahi, saya menyampaikan ke anggota DPRD Cimahi dulu apa yang saya rasakan, biar nanti anggota DPRD nyampein ke DPRD provinsi, dari DPRD provinsi nyampein ke DPR RI, baru disahkan. Tapi kalau lihat step by stepnya kelamaan, nyari anggota dewan aja itu udah susah, udah lebih dari artis gitu. Banyak. Kamu itu pas pemilu nyari saya gitu, dicari susah gitu. Aduh, jahat sekali dah. PHP ya? Jadi karena stepnya lama, cenderung mahasiswa lebih memilih untuk segera mengaspirasikan, karena kalau misalkan keburu diketok harus ribet lagi. Jadi udah demo door demo gitu. Revo Hanif. Mau lanjut aja mungkin ya.
karena udah berkecimpung di politik nih akang-akang dari lama, apa aja? Waduh, saya politik apa? Maksudnya kan Kayak politik itu kan dalam keseharian juga masuknya politik iya. kan. Partai Partai. Apa aja pelajaran yang didapat gitu? Pelajaran yang didapat. Apakah mate kah? Waduh, jangan bahas itu. Saya takut ngebuka transkrip nilai juga. Waduh. Oke, pelajaran yang saya dapat selama bisa dibilang menyuarakan politik ya, karena saya nggak langsung berkecimpung dalam politik kenegaraan, iya. tapi Oke. politik sosial, politik bermasyarakat. Yang saya dapatkan banyaknya masyarakat yang kurang teredukatif, jatuhnya ikut-ikutan hanya dengan iming-imingan uang. Alah. Kayak caleg datang, nih, uang, sembako dipilih. Jadi ya bukan lagi ngejual ideologi, dia bukan ngejualnya muka karena dia cantik atau dia tampan, dia ngejual muka, dia ngejual kayak wibawa gitu. Dia nggak ada lagi adu ideologi sebenarnya yang tadi Ridwan sampaikan tentang debat cawapres ataupun capres, mereka udah nggak lagi ngejual ideologi gitu. Karena ya seharusnya dalam politik itu yang kita samakan kan ideologinya, dari pengertiannya juga penyampaian kayak pemahaman untuk menentukan suatu keputusan. Nah itu udah nggak ditemui lagi gitu sekarang tuh. Yang saya dapat sekarang itu ilmu-ilmunya. Buat misalkan ilmu hal lainnya, ya dengan adanya politik ini memang menyebabkan mungkin dari pribadi saya lebih kritis akan hal tertentu. Pemerintah ngeluarin apa-apa harus kita kaji ulang. Apakah sesuai dengan lingkungan masyarakat atau enggak, apakah hanya mementingkan golongan tertentu gitu. Itu yang bisa pelajaran yang dapat saya buat dari politik gitu. Sisanya mah hanya mengembangkan soft skill dari pribadi saya gitu, entah kecakapan berbicara, skill untuk dapat bertemu dengan orang lain, kemudian memperluas relasi lain sebagainya, itu didapatkan melalui politik. Ketika kalian udah dapat, insya Allah sih itu hal-hal tersebut bisa didapatkan juga gitu kalau udah berkecimpung. Mungkin Kang Ridwan. Oke, mungkin ya kalau dari saya yang didapat terkait ya, selama ini gitu ya, berkecimpung bukan di dunia politik ya, makanya berperilaku politik gitu ya. Banyak hal gitu yang saya dapat di mana saya bisa istilahnya seperti ini gitu, seperti sekarang. Pengetahuan saya bertambah, wawasan saya bertambah gitu. Dan mungkin kalau kalian tahu ya, advokasi gitu, saya bisa membantu teman-teman saya mahasiswa gitu. Istilahnya itu pun ya salah satu perilaku politik, di mana kita menuntut ataupun menyuarakan teman-teman gitu, membantu teman-teman mahasiswa yang mungkin kesulitan UKT dan lain sebagainya kepada ya istilahnya contoh hal dasar ya, kepada direktorat gitu. Dan kita ya menginginkan dengan adanya perubahan ataupun keringanan gitu dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah seperti itu. Jadi istilahnya banyak hal yang didapat gitu, entah itu dari pengalaman, pengetahuan, terus cara kita negosiasi, cara kita istilahnya menghadapi perbedaan pendapat, cara kita istilahnya memandang hal-hal itu tidak hanya sebatas sekilas doang gitu. Jadi harus secara mendalam, kita harus perlu ada kajian dulu dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak poin-poin yang kita dapatkan atau kita simpulkan tuh nggak istilahnya nggak receh gitu, punya nilai tersendiri. Nah itu yang mungkin saya dapatkan gitu sekarang gitu. Nah, terus Kang, kita tuh kan sebagai mahasiswa pastinya harus fokusnya tuh ke bidang akademik terlebih dahulu gitu kan ya Kang. Nah terus apakah memang kalau misalkan kita terjun ke dunia politik, kayak kita tuh misalkan ikutan organisasi kayak himpunan ataupun organisasi lainnya, apakah mungkin akan mengganggu kayak kita dalam fokus berakademik gitu, atau justru malah kayak kita tuh menambah kayak soft skill kita, meningkatkan hal-hal lain yang bisa kita pelajari gitu. Oke. Buat akademik, hubungan akademik dan politik gitu ya, bahwasanya dalam khususnya yang saya telah jalani, ini tuh bisa dibilang dua jalan yang bisa beriringan. Ketika kalian mengembangkan diri di akademik, yang akan kalian dapatkan yakni adalah hard skill, tapi pengembangan soft skill didapat dari politik gitu. Jadi ya dua-dua ini bisa benar-benar mengembangkan diri kalian seutuhnya. Nggak
timpang banget karena ada teman saya yang bisa dibilang nggak peka politik gitu. Dia memang saya akui akademisnya bagus banget, tapi dia nggak peka terhadap hal-hal sosial dan politik. Kasarnya mah nolep lah gitu. Ya ketika diskusi dengan politik itu dia udah cinta mati sama si capres, bodoh gitu jatuhnya, nggak menerima lagi masukan-masukan lain sebagainya. Ada tuh teman saya gitu. Siapa tuh? Nggak perlu disebut. Udah nyengir, udah tahu. Ya jadi gitu loh. Dengan kalian bisa dibilang peka terhadap dunia politik itu memperluas pengetahuan kalian, sebagaimana ya wadah kan, ketika kalian terbatas menjadi akademisi saja, ya udah mungkin hanya setengah dari botol inilah pengetahuan yang kalian dapat, karena ya mentok bakal segitu. Tapi ketika kalian berkembang secara soft skill melalui politik dan sebagainya, bisa menerima pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin bakal mencoreng ideologi kalian gitu, pengetahuan itu kalian terima teh, kalian justru membuka wawasan kalian lebih luas lagi. Yang asalnya botol ini mungkin akan menjadi galon gitu, yang dimana kalian dapat menerima pengetahuan lebih banyak dibanding kalian juga berkecimpung hanya di dunia akademik yang pengetahuan itu aja gitu. Yang dari dulu sampai sekarang perubahannya nggak terlalu banyak, tapi yang perubahan sosial juga yang dipengaruhi oleh politik itu sangat banyak. Jadi bukalah pengetahuan kalian melalui adanya perkembangan politik di Indonesia khususnya gitu. Dari Kang Ivan mungkin. Oke, mungkin kalau dari saya terkait tadi pendidikan dengan politik. Ya, tadi benar kata Kang Ilmi juga, maksudnya ya itu berjalan beriringan gitu. Kita harus bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut. Karena kita tuh hidup nggak jauh-jauh dari sosial dan politik gitu. Beriringan, selalu mengikuti gitu. Dari kita lahir sampai kita mati pun ada gitu sosial dan politik gitu. Jadi harus ya istilahnya harus bisa menyeimbangkan juga gitu. Rugilah orang-orang yang hanya sekedar fokus di salah satu saja tanpa menyeimbangkan tadi akademik dan dunia politiknya, seperti itu. Jadi mungkin kalau saran saya gitu ya teman-teman, buat kita gitu, selagi kita yang mumpung masih muda, kita cari ilmu ya sebanyak-banyaknya kan, baik itu entah di bidang akademik maupun di bidang politiknya gitu. Dimana ya hal itu teh emang nggak ada ruginya gitu, sama-sama saling mengembangkan potensi dari diri kita gitu, sama-sama mengembangkan soft skill maupun hard skill dari diri kita. Nah itu ya tadi untuk mencapai diri kita yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi jangan hanya tadi ya saran saya, jangan hanya fokus di salah satu saja. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu. Oke. Baik Kang. Nah mungkin ini sebagai pembahasan penutup mungkin ya, kayak pertanyaan terakhir bagi Kang. Alhamdulillah. Ya. Takut ditangkap soalnya kelamaan di sini, Takutnya menjebak ini pertanyaan terakhir. Iya nih, ini tuh. Pertanyaan rebutan bukan? Enggak. Ini. Bukan cerdas cermat, bukan. Waduh. Oke, nah mungkin dari Akang-Akang apakah ada harapan gitu ya buat akang-akang, bagi generasi muda, bagi kita sebagai mahasiswa untuk kedepannya bisa terlibat dalam dunia politik gitu. Oke. Nah, sok yang muda dulu. Katanya kan generasi muda ya. Generasi muda. Boleh. Yang muda dulu. Aduh. Ya, mungkin harapan saya gitu ya buat teman-teman di sini ya, yang seumuran ataupun yang lebih tua, Gen Z, generasi milenial gitu ya. Intinya kita harus melek ataupun lebih meliterasi lagi terkait politik itu sendiri, teman-teman. Dimana ya tadi kita tuh sebagai penerus bangsa, sebagai ya istilahnya kepanjangan tanganan nanti gitu. Para pemimpin nanti kan digantikan oleh kita juga gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu, paham gitu terkait perkembangan ataupun perubahan-perubahan yang ada ataupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Kita harus melek akan hal itu. Jadi jangan hanya sekedar acuh tak acuh saja gitu. Itu sangat disayangkan. Terus yang kedua, harapan saya mungkin buat generasi milenial lebih istilahnya mahasiswa ya mungkin ya, lebih kritis lagi gitu, lebih peka lagi terhadap lingkungan gitu, masyarakat. Jadi di sini jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus peka juga di mana menerapkan Tridharma perguruan tinggi kan. Ya kan? Kayak Presma. Catat adik-adik, catat. Enggak. Jadi ya tadi kita pun ya harus tadi marwah mahasiswanya jangan sampai hilang juga. Kita harus bisa menyuarakan, berani juga untuk menyuarakan gitu, jangan takut lah.
Pokoknya itu aja sih pesan dari saya mah. Intinya ya kedepannya semoga ya kita sebagai penerus bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya itu benar. Bisa mengembangkan atau menjalankan nanti kedepannya lebih baik lagi gitu. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin dari Kang Hilmi. Ya karena Kang Ridwan tadi udah berbicara banyak juga lumayan gitu ya. Ke cover juga jadi saya bingung lagi mikir gitu. Tapi saya keinget pepatah Italia gitu ya. Apa tuh? Materazzi del Piero El Cialini. Apa tuh? Itu tuh artinya politik yang dijalankan dengan baik akan membawa hasil yang baik gitu. Oke. Ya, jadi saya harap karena ini mah kan lebih ke perkembangan anak mudanya, tapi saya membuat yang sekarang yang dekat banget nih. Pesta politik semua harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai ada yang kemakan info-info yang tidak benar, hoax gitu. Jangan sampai kalian malah ke bawah-bawah juga. Ikutin apa yang kalian punya, pilihan kalian. Jangan mau kesetir orang-orang lain gitu. Berdiskusi itu baik, tapi lebih baik lagi kalian untuk bisa mempertahankan dari pilihan kalian. Jangan mau kegeser karena ancaman dan sebagainya. Semangat teman-teman. Tepuk tangan. Nggak ngomong. Iya. Ngajak atuh tepuk tangan. Udah ini teh. Belum Udah? dong, Oh, penutup belum. dulu, kita penutup Ya, dulu. oke. Tutup Mungkin- katanya tutup. Yuk. Ya, mungkin Oke. terima kasih banyak Alhamdulillah. buat akang-akang. Sudah selamat sampai akhir ya. Aduh selamat sampai. Itu tadi aman ya tukang baksonya? Aman. Selamatnya nggak nyampe rumah. Ya, makasih banyak buat ilmunya. Iya, sama-sama. Mohon maaf dari kami kalau misalnya banyak salah kata juga. Siap. Yang salah kata sama Ridwan. Kalian mah bener semua. Waduh. Kolonial. Ya, udah. Ya, mungkin ya kami dari panitia Bahe gitu ya kan, khususnya dari MC juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya bagi Kang Ridwan sama Kang Hilmi. Terus juga mungkin dari Akang-Akang ada closing statement, ya, silahkan. Oke, buat penonton jangan lupa gunakan hak suara kalian nanti di pemilu dan juga tonton terus Bahe di HME. Wih. Lanjut Mas Ridwan. Ayo, Oke. salah kata. Enggak ada. Ya mungkin closing statement dari saya gitu. Berpengaruhlah bukanlah terpengaruh. Wih. Boleh, boleh. Lancar. Pertahankan yang menurut kamu benar, tinggalkan yang menurut kamu salah. Kok gini ya? Maaf, jadinya. Waduh, ini Udah, bukan. udah. Bukan tim Oke. ses, bukan. Mungkin teman-teman terima kasih ya telah menyaksikan Bahe episode keempat ini. Mungkin jangan lupa ya bagi teman-teman untuk di like, subscribe ya, di subscribe Dan di terus share. Komen. di share. Ya di komen juga ya, nanti di komennya jangan pada debat juga ya. Waduh. Aduh, ricuh gitu ya. Waduh. Cut aja kata-kata saya dan Ridwan terus jadiin jedak-jeduk biar kalian viral. Boleh. Nah mungkin jangan lupa juga teman-teman untuk terus menyaksikan Bahe episode selanjutnya karena nanti kita bakalan ketemu dengan narasumber-narasumber lainnya ya Iya. yang tak kalah menariknya juga dan dengan tema-tema selanjutnya yang tak kalah menariknya juga gitu teman-teman. Jadi mungkin kita closing tutup bersama dengan itu ya jargon Bahe gitu kan. Boleh. Ajarin Jadi- dulu dong. Iya, diajarin dulu boleh. Aduh, Kita hari Nanti kalau misalnya aku bilang Bahe, Oke. nanti akan bincang bareng HME. Oke. bincang bareng HME. Jangan salah. Oke. Oke. Jadi sampai jumpa lagi di Bahe Bincang bareng HME. Dadah.